Halo dok, saya Laura. Saya mau minta solusi kepada dokter. Bagaimana sih cara merawat kulit untuk menjaga agar tidak muncul jerawatan atau beruntusan menjelang datang bulan? Terima kasih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca dan pemirsa Fajar, hari ini kita jumpa lagi dalam segmen Health and Beauty. Kali ini kita akan mengobrol seputar jerawat. Bagaimana sih menghilangkan jerawat yang membandel? Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung yuk ketemu dengan narasumber kita hari ini. Pemirsa dan pembaca Fajar, di depan saya sudah ada Dr. Destiana SPKK spesialis kulit dan kelamin ya dok ya. Nah, kita mau berbincang-bincang masalah jerawat, bagaimana sih menghempaskan jerawat biar tidak bolak-balik nemplok di wajah. Tapi sebelum itu saya buka masker karena kita berdua juga sudah PCR, sudah swab, sudah vaksin juga, jadi aman ya pemirsa. Nah, kalau begitu kita langsung tanya jawab nih sama dokternya mengenai kita mengobrol seputar jerawat dok. Kan kalau katanya kan dok, orang tua dulu kalau dari awal sudah berjerawat nanti sampai besar itu jerawatnya bakal kembali meskipun diobati hilang, tapi ada periodenya begitu dok, bolak-balik jerawatnya. Terus kalau dari awal memang sudah di prepare dari awal biar wajah bersih kinclong itu nanti sampai besar juga katanya tidak bakal ada jerawat dok, atau gimana sih dok penjelasannya? Begini Mbak ya, sebenarnya kan setiap individu di dunia ini itu pasti ada episode pernah kena jerawat. Cuman kita bisa kategorikan dulu kan, kalau jerawat ini multifaktorial. Jadi salah satunya itu kalau dia ada pengaruh dari genetik. Kalau genetik itu memang susah karena memang bakat dari orang tua. Makanya kenapa ada yang dibilang kalau dari awal jerawat nanti sampai dewasa jerawat. Ya kita eliminasi dulu kira-kira jerawat ini faktornya apa aja gitu kan. Jadi multifaktorial itu bisa karena dari luar maupun dari dalam. Kalau dari luar itu misalkan stres, terus ada pemakaian makeup yang berlebihan, terus skincare yang Salah pilih yang kita nggak tahu, biasa online gitu kan, yang belum tentu cocok dengan kondisi kulit kita yang kita pakai pada saat itu. Nah, kemudian ada juga yang faktor dari dalam. Kalau faktor dari dalam itu yang susah, itu genetik yang tadi saya cerita Mbak. Terus yang kedua itu bisa karena faktor hormonal. Jadi kenapa kita kalau remaja putri pada saat mau haid muncul jerawat 1-2 itu karena ada fluktuasi hormon di situ. Jadi pada saat dia mau haid di situ ada kan kalau di tubuh yang wanita itu ada estrogen, progesteron. Kalau mau saat haid itu menurun kadar testosteron ininya, dia tetap itu yang menyebabkan produksi minyak permukaan kulit berlebihan seperti itu. Jadi makanya kenapa orang bilang kenapa saya setiap mau haid muncul gitu kan. Terus kadang juga kalau hormon itu kan hormonal ya. Terus bisa juga karena ibu hamil juga yang tadinya mungkin tidak kena jerawat, jadi sejerawat itu karena hormon juga gitu kan. Terus ada juga namanya jerawat PCOS atau polycystic ovarium syndrome. Ya, itu jadi karena pada saat masa subur sel turunnya tidak keluar, jadi dia berpengaruh di hormonnya. Jadi jerawat. Iya, jadi jerawat. Terus masa pubertas juga, dimana kalau masa pubertas itu peranan dari hormon androgen untuk pembentukan tulang dan otot. Itu semua yang menyebabkan produksi minyak di permukaan kulit berlebihan. Nah dok, begini kan berarti memang ada beberapa orang memang yang sudah tidak bisa
kodratnya memang dok ya untuk berjerawat seperti itu. Iya. Nah kalau yang saya ingin tanyakan bagaimana meminimalkan paling tidak mungkin kan kadang sih dok ada orang berjerawat tapi nanti kan hilang, tapi ada juga yang apa sih istilahnya itu jerawat batu. Yang sampai bikin bopeng-bopeng dan segala macam itu dok. Ya kita balik lagi kembali ke awal. Iya. Faktor penyebab jerawat itu yang multifaktorial. Iya. Jadi ketika pasien datang di kita, kita komunikasikan dulu kan kira-kira bagaimana awalnya muncul jerawatnya, di keluarganya ada apa enggak, gitu kan. Kalau memang pada dasarnya pengaruh dari luar, misalkan ada pemakaian make up, terus debu, gitu kan, atau stres, atau diet, itu bisa kita manipulasi. Jadi kalau diet kan ada pengaruh kadar imunoglikemik yang tinggi, jadi dikurangi makan yang manis-manis, diet yang manis-manis. Oh, diet manis. Iya. Kemudian susu, tapi ini susu masih kontroversi, tapi ada yang bisa menyebabkan juga jerawat karena pengaruh dari laktosa atau kaseinnya. Kemudian pemakaian make up yang berlebihan, apalagi pandemi sekarang kan kita pakai masker. Jadi sebaiknya kurangi atau puasa pakai make up dulu, gitu. Kan foundation itu membuat pori-pori tidak bernapas karena menumpuk. Jadi itu akan menjadi sumbatan di permukaan kulit sehingga terbentuklah jerawat itu. Siap. Kemudian yang dari luar debu, ya kan, misalnya kita pergian jauh, terus panas-panasan, keringat, debu, itu kan menyumbat pori-pori semua. Jadi kita sarankan untuk wajahnya dibersihkan kalau habis pulang. Kalau untuk pengaruh dari luar. Kalau dari dalam ya karena genetik, ya mungkin kita bisa tambahkan obat. Kalau dia genetik, obat-obat minum seperti golongan antibiotik. Kemudian bisa juga kalau hormonal dikasih obat-obat hormonal, gitu kan. Terus untuk jerawat yang membatu itu biasanya mungkin karena suka dipencet-pencet. Oh iya dong. Kan suka gemes nih. Dikorek-korek. Iya. Kan karena kalau di sini kalau pencet gitu, tangannya kita nggak bersih ya. Awalnya mungkin dia komedo kan, kalau komedo masuk dalam tipe dari jerawat. Jadi komedo kita korek-korek, terus tangannya kita nggak bersih kan jadi jerawat. Gitu. Jadi sebaiknya kalau toh memang kita mau mengeluarkan, jadi harus dipakai alkohol di sekitarnya atau tangannya kita cuci bersih, baru bisa kita keluarin. Tapi kita lihat dulu ini merah apa enggak. Nah kalau merah itu nggak bisa, jadi sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis. Yang radang itu? Yang radang, iya. Itu kan awalnya dokter dari situ suka dipencet-pencet, jadi dia meradang. Jadi semakin dia membaik, malah dia semakin bisa infeksi juga ya, bisa infeksi. Makanya jadi ada yang kayak masih jerawat yang bisul, jadi bisul juga kan karena pencet-pencet itu. Seperti itu. Terus dok, kalau untuk ini dok, batasan usia ada nggak sih yang pilih skincare-nya untuk batasan-batasan usia begitu? Kalau jerawat, semua usia bisa terkena. Iya. Ya. Jadi pada saat datang di kita lihat dulu derajat keparahannya. Kalau masih ringan misalnya seperti komedo, terus yang berpasir seperti itu, beruntusan yang berpasir, terus itu kan masih tipikal yang ringan ya, kita bisa kasih krim-krim yang topikal, krim atau topikal. Terus kalau ada juga yang kayak berpasir tapi ada titik-titik nanah di atasnya, itu sudah kita bisa klasifikasikan ke yang sedang. Jadi bisa kita pertimbangkan untuk antibiotik oral. Kemudian ada lagi yang kayak tadi Mbak bilang jerawat batu. Nah itu yang berat, nah itu kadang kita injeksi dengan corticosteroid atau triamcinolone yang disebut triamcinolone aseton, atau dengan penggunaan obat minum derivat dari golongan A seperti isotretinoin, seperti itu. Iya. Dok, kalau untuk cuci muka sendiri dok, kalau seumpamanya tidak punya ini dok, tidak punya skincare atau pembersih khusus, sabun bisa dok? Atau berpengaruh juga itu? Sabun kalau misalkan masih kayak komedo ya, itu kan bebas di OTC banyak ya, kita bisa beli.
bisa kita pakai itu, cuman tidak efektif. Yang jelas di sini Memang untuk harus komedo, khusus ya, Dok? ya, komedo carilah memang sabun yang untuk jerawat gitu, bukan yang kayak yang sabun-sabun untuk whitening, itu kan tidak cocok untuk tipe kulit yang berjerawat. Oh iya. Seperti itu. Nah, ini Dok, kalau seumpamanya wajahnya kayaknya campuran Dok. Biasanya kan daerah teh berminyak, tapi yang lain kering. Jadi tuh pilihan skincare-nya seperti apa itu Dok? Itulah saya bilang, kalau yang seperti itu sebaiknya kita konsultasi ke dokter, iya. supaya tidak mau nambah parah jerawatnya. Kalau masih komedo itu kan memang jerawat itu ada yang kulit berminyak, ada yang kering, ada yang kombinasi. Iya. Jadi seperti itu kita kombinasi juga skincare-nya. Oh, siap. Jadi untuk sabun kita hindari yang ada scrubnya, karena itu akan malah eksfoliatif atau malah mengeringkan. Iya. Terus kalau memang kondisi kulitnya kering, itu bisa kita kasih moisturizer yang oil free. Oh, siap. Kemudian kita kasih sunblock. Krim malamnya juga kita kasih yang kondisi kulit jerawat. Ya, kalau kulitnya yang berminyak, kita bisa kasih sedikit asam salisil. Oh iya. Itu untuk mengurangi produksi minyak di permukaan kulit. Seperti itu. Jadi tergantung dari derajat keparahan jerawat itu sendiri. Air juga pengaruh tidak Dok? Untuk cuci wajah? Kalau air ya selama masih bersih ya tidak sih. Tidak masalah. Iya. Yang penting wajahnya sering dicuci minimal 2 kali sehari. Iya. Kadang-kadang kan Dok, kalau kita seumpamanya di tempat sini sudah aman, tiba-tiba kita pergi ke daerah tertentu, entah itu mungkin lebih dingin cuacanya atau apa, tiba-tiba muncul jerawat, atau mungkin ke daerah yang lebih panas cuacanya muncul jerawat. Ada kan juga yang seperti itu ya Dok ya? Gitu. Ada. Jadi itu faktor yang dari dalam tadi yang saya cerita Mbak, gitu kan. Iya. Kalau memang dia di tempat yang panas, berarti mungkin karena faktor dari luar. Keringat yang berlebihan bisa menyebabkan kerumbatan pori-pori, makanya kulit jerawat. Jadi kalau memang gen dan hormonal itu susah diantisipasi ya Dok ya? Agak sukar dimanipulasi dibanding faktor intrinsik yang faktor dari luar. Gitu. Dok, nah ini Dok, untuk pertanyaan yang terakhir nih Dok, apa yang harus dilakukan sama adik-adik remaja yang baru pubertas supaya ketika ada jerawat kan biasanya tumbuh satu gitu Dok, jadi biar tidak memperparah kondisinya nanti, mereka harus apa gitu Dok? Satu, ya, oke. Sambil duduk. Ya. Boleh kita beli produk di mall-mall mungkin OTC apa gitu kan yang cocok ya, komedogenik untuk mengatasi komedonya. Nah, kalau dia sudah masuk jerawat sedang, itu sebaiknya ke dokter sedang sampai berat ya, ke dokter spesialis supaya diobati. Itu yang. Terus yang kedua, jadi kalau kita karena faktor jerawat yang dari luar, ya rajin bersihkan muka kayak tadi gitu kan, minimal 2 kali sehari gitu kan, dengan sabun khusus ya Dok ya. Terus diet makan. Nah Dok, kalau untuk mungkin bisa dijelaskan sedikit Dok, 3 jenis skincare yang dipilih untuk kulit kering, berjerawat, sama yang kombinasi. Simpel saja Dok, untuk remaja ini Bu Dok, yang kadarnya ringan ya istilahnya ya kalau untuk remaja. Kalau yang tipikal jerawat, cari skincare yang non komedogenik. Terus sunscreennya itu yang oil free. Kalau dia tipikal kulit kering, dia harus mengandung moisturizer. Ketiga, kalau kulit kombinasi, nah ini agak susah, ya kan? Kadang kalau kita mau pakai kulit kering, ternyata ada yang berminyak. Nanti terus ambil produk yang untuk kulit kering, malah jerawatnya malah jadi. Nah, kalau tipe kulit seperti ini saya anjurkan untuk ke dokter saja. Diracik khusus ya Dok ya? Ada racikan khusus untuk itu. Terus produk-produk yang seperti sabun itu ada sendiri kalau yang seperti itu ya. Daripada ragu malah akan memperberat dari tingkat keparahan jerawat itu sendiri untuk jerawat ya. Terus
tidur yang cukup, pengaruh juga ya, Dok? iya, hindari ya stres, meminimalkan stres, terus kalau cowok kurangi rokok, gitu. Iya. Kalau perempuan mungkin ya pandemi begini puasa sedikit make up gitu kan ya, karena kalau ini kan ya apalagi kalau pakai masker sampai seharian itu kan semua terakumulasi di sini, makanya sekarang itu ada namanya max acne, karena faktor dari masker itu penyebabnya. Jadi kurangi saja puasa make up itu. Nah Dok, mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Fajar Dok, ini kalau yang mau konsultasi sama dokter nih bisa kemana Dok? Oh iya, terima kasih. Kalau adik-adik sekalian, remaja putri dan ibu-ibu, kalau mau konsultasi bisa datang di Rumah Sakit Angkatan Darat Dalambunya, atau bisa di RH Klinik Jalan Pengayoman. Ya, ditunggu kedatangannya. Terima kasih. Terima kasih Dok untuk hari ini bincang-bincangnya seru ya Dok ya. Nah, pemirsa dan pembaca Fajar, sudah dengar tadi kan bagaimana caranya untuk menghempaskan jerawat-jerawat membandel itu, ya caranya dengan itu tadi, termasuk juga dengan tidurnya yang cukup, makanannya, diet makanan, terus memilih skincare yang tepat untuk kulitnya ketika dia berjerawat, ketika kulit kering ataupun kombinasi. Tapi kalau sudah level sedang dan parah, sebaiknya langsung konsultasi ke dokter spesialis. Jadi kalau untuk jerawat-jerawat itu biasanya spesialis kulit dan kelamin, SPKK ya Dok ya? Ya, ada juga sekarang yang istilah barunya Mbak, dermatologi, venerologi, DV. Cuma itu kan dia kayak internasional aja, gelar terbaru sekarang. Siap, itu gelar terbaru. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.